Halo, saya Alfa dan saya dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Di video yang lalu kita sudah membahas sebuah properti fungsi yang sering digunakan di dalam ilmu ekonomi, yaitu properti homogeneity. Kali ini kita akan membahas properti yang lain yang juga sering digunakan di dalam model-model ekonomi, dan properti ini kita sebut sebagai homotheticity ya. Homotheticity. Nah, homotheticity ini adalah properti sebuah fungsi yang menunjukkan bahwa rasio input sama untuk berapapun nilai output. Nah, di sini kata kuncinya adalah rasio input yang sama. Nah, kalau saya bisa mengilustrasikannya secara sederhana dalam bentuk objek, maka ini seperti ketika kita akan memperbesar atau memperkecil objek. Misalnya di sini saya punya objek berbentuk persegi panjang dan saya akan memperbesar persegi panjang tersebut dengan mempertahankan aspek rasionya. Nah, yang kita lihat di sini bentuk objek tersebut sama ya. Karena apa? Karena rasio dimensinya sama. Karena rasio panjang dan lebarnya sama, tetapi skalanya berubah atau ukurannya berubah, hanya itu saja. Nah, fungsi homothetic sendiri secara formal didefinisikan sebagai berikut. Dia adalah transformasi monotonik dari sebuah fungsi homogen. Di sini terdapat dua kata kunci penting. Yang pertama adalah transformasi monotonik dan yang kedua adalah fungsi homogen. Nah, konsep fungsi monotonik dan fungsi homogen sendiri sudah pernah kita bahas di dalam video yang lain, yang linknya bisa Anda lihat di dalam deskripsi video ini. Nah, secara sederhana fungsi monotonik adalah fungsi yang mempertahankan urutan atau order dari inputnya. Jadi outputnya memiliki urutan yang sama dengan inputnya. Sementara fungsi homogen adalah fungsi yang menunjukkan perubahan proporsional input relasinya dengan perubahan proporsional output. Nah, secara matematis ini bisa saya tuliskan sebagai berikut. Fungsi f x1, x2 ini bersifat homotetik karena dia merupakan transformasi dari fungsi gx1, x2 melalui fungsi h, di mana gx1, x2 ini adalah homogen di derajat K. Dan kita asumsikan pula turunan pertama dari G lebih besar daripada 0. Nah, definisi fungsi homotetik ini mungkin akan lebih mudah dipahami dengan sebuah contoh. Saya akan menggunakan contoh fungsi homogen yang paling terkenal di dalam ilmu ekonomi, yaitu fungsi Cobb-Douglas. Fungsi Cobb-Douglas tersebut saya tuliskan sebagai berikut. G x1 x2 sama dengan x1 pangkat alfa x2 pangkat beta. Nah, fungsi Cobb-Douglas ini sifatnya adalah homogen di derajat K alfa plus beta. Nah, ini bisa saya tunjukkan sebagai berikut. Misalnya kita menggandakan x1 dan x2 dengan sebuah faktor skala t, maka fungsi Cobb-Douglas tersebut akan menjadi demikian. G t x1 t x2 sama dengan
T X1 pangkat alfa, T X2 pangkat beta. Lakukan manipulasi matematika sederhana, kita akan mendapatkan T alfa X1 alfa, T pangkat beta X2 pangkat beta, dan ini bisa kita tulis T alfa T beta X1 alfa X2 beta, dan kita bisa sederhanakan menjadi T alfa plus beta X1 alfa X2 beta. Nah, pangkat dari T, scaling factor ini yang akan menjadi derajat homogenitas dari sebuah fungsi. Nah, kemudian misal kita akan melakukan transformasi monotonik fungsi Cobb-Douglas tersebut dengan menggunakan fungsi ini ya, Hx sama dengan ln X. Jadi menggunakan fungsi ln. Jadi fungsi homotetiknya bisa kita tuliskan sebagai berikut nih ya, f x1 x2 sama dengan h dari fungsi Cobb-Douglas tersebut sama dengan ln dari x1 alfa x2 beta. Dengan sedikit manipulasi matematika kita akan dapatkan alfa ln x1 ditambah beta ln x2. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang bersifat homotetik karena dia merupakan transformasi monotonik dari sebuah fungsi yang bersifat homogen. Nah, setelah mengetahui definisi dari properti ini, kemudian contoh fungsi homotetik, mungkin kita perlu mengetahui mengapa properti ini banyak sekali digunakan di dalam ilmu ekonomi. Apa sih arti pentingnya dari properti ini? Nah, saya akan menggunakan konsep di dalam teori konsumen. Nah, di dalam teori konsumen ini seringkali preference kita asumsikan bersifat homothetic ya, homothetic preference. Nah, kalau kita ingat di dalam teori konsumen, preference ini nanti akan diilustrasikan dalam sebuah utility function, dan utility ini kita derivasi dari kombinasi barang yang kita konsumsi. Dalam fungsi ini misalnya konsumsi X1 dan X2. Nah, konsumen akan memaksimalkan preference dengan batasan dari budget constraint-nya. Maksimisasi utilitas ini bisa ilustrasikan dalam gambar berikut. Misal di sini kita punya dua barang X1 dan X2. Nah, kemudian kita memiliki budget constraint, misalnya ini ya. Nah, budget constraint ini juga mencerminkan rasio harga ya, atau harga relatif. Karena kalau kita ingat budget constraint ini bisa dituliskan I sama dengan P X1, harga dari barang X1 kali jumlah X1 yang dikonsumsi, dan P X2, harga barang 2 dan jumlah barang 2 yang dikonsumsi. Jadi dia mencerminkan rasio harga atau harga relatif. Nah, utilitas ini akan maksimum ketika budget constraint akan berhimpitan dengan indifferent curve. Di sini misalnya indifferent curves yang bisa menderivasi utility sebanyak U1. Nah, di titik inilah utility konsumen maksimum. Nah, lalu jika kita mengasumsikan fungsi preferensi kita bersifat homotetik, maka di sini kita mengasumsikan misalnya adalah rasio harga tetap atau harga relatif tetap. Nah, ini implikasinya apa? Implikasinya adalah ketika pendapatan konsumen meningkat, misalnya ke meningkatnya proporsional ya ke sini, maka gitu
kombinasi barang yang dikonsumsi, jadi rasio X1 dan X2 yang dikonsumsi itu rasionya akan sama. Memang jumlah absolutnya tentu berbeda ya, karena pendapatan meningkat, jumlah X1 dan X2 yang dikonsumsi juga akan meningkat. Nah, tetapi peningkatan X1 dan X2-nya ini rasionya akan tetap seperti dalam indifferent curve yang pertama. Nah, kalau Anda ingat, garis yang saya tarik dari titik 0 sampai ke indifference curve ini yang kita sebut sebagai expansion path atau jalur ekspansi. Nah, lalu apa sih implikasinya ketika kita mengasumsikan bahwa preferensi kita bersifat homotetik? Nah, implikasinya adalah seperti sudah saya sebutkan tadi, ketika income kita naik, maka kombinasi barang yang dikonsumsi akan berubah tetapi rasionya sama. Nah, ini artinya apa? Income tidak mempengaruhi kombinasi konsumsi kita ya, selama rasio harga tetap. Jadi dalam konteks analisis ekonomi, bisa jadi peningkatan pendapatan itu tidak akan mempengaruhi kombinasi konsumsi selama rasio harga tetap. Nah, ide ini bisa juga kita tarik di dalam teori produsen. Misalnya kita mengasumsikan fungsi produsen yang bersifat homotetik. Nah, di sini berarti rasio inputnya sama ya. Rasio input tetap gitu. Input dalam hal ini berarti adalah capital, labor tetap untuk berapapun nilai outputnya. Nah, implikasi dari ini apa? Implikasinya adalah tidak terlalu penting gitu ya ukuran perusahaan besar atau kecil gitu, selama rasio dari inputnya tetap. Jadi tidak terlalu relevan di dalam model untuk mengasumsikan ukuran dari perusahaan atau berapa banyak produksinya, selama kita mempertahankan rasio capital dan labor tetap. Nah, demikian penjelasan mengenai properti homotheticity dan fungsi homotetik. Semoga berguna. Sampai bertemu kembali.